Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di konten Weekly Monolog Hiroaki Kato. Di konten ini aku mau recap kegiatan dalam satu minggu. Jadi hari ini kita recap dari tanggal 25 Maret sampai tanggal 31 Maret. Kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Jadi mulai dari tanggal 25 Maret tahun 2023 hari Sabtu. Hari Sabtu aku main mini soccer di Setiabudi. Di Setiabudi ada lapangan baru yang untuk mini soccer itu bagus banget lapangannya. Dan benar-benar di tengah kota, di belakang Indofood Tower. Ini masih baru lapangannya, 1 tahun atau 2 tahun ya. Jadi kita kumpul, aku main sama teman-teman Jepang, namanya Jakarta Jepang Club Sepak Bola. Di situ kita kumpul dan aku ajak juga juniorku di kampus di Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies yang lagi study abroad, belajar, pertukaran belajar di UI. Jadi ada satu orang yang main futsal sih sebenarnya. Jadi aku ajak dia untuk main bareng dan kita selama 2 jam kita main di sana sambil hujan-hujanan, kehujanan. Dan setelah main bola kita makan di itu restoran warung ya, restoran kari India yang ada di Setiabudi. Jadi aku tuh dulu sering makan di mie Aceh Setiabudi Bang Iwan. Kalian tahu nggak sih? Mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta mungkin tahu. Enak banget mie Aceh Bang Iwan di Setiabudi. Jadi aku sering makan di situ. Ternyata di sampingnya ada restoran India, kari India. Di situ ternyata enak banget dan juga teman-teman Jepang itu sering ke sana. Kemarin kita makan di situ, karinya enak dan harganya terjangkau juga. Jadi recommended deh kalian kalau mau makan kari India, silakan kunjungi. Aku bukan di endorse ya. Ini aku benar-benar merasa enak makan di restoran itu. Namanya apa? Lupa ya, Indian Cuisine gitu apa? Lupa namanya, cuma ada restoran di situ di samping mie Aceh Bang Iwan. Dan mie Aceh Bang Iwan juga enak. Kalau mau makan mie Aceh silakan di situ. Nah, tanggal 26 Maret hari Minggu ada kegiatan untuk Yayasan Warga Persahabatan. Yayasan Warga Persahabatan itu apa? Nanti aku jelasin kegiatannya. Aku kumpul di base camp Yayasan Warga Persahabatan yang ada di Tebet, Tebet Raya. Ya, Jalan Tebet Raya nomor 30. Di situ ada sebuah cafe bernama Koji Genki Project. Di situ ownernya teman saya dan yang bekerja sebagai barista itu semuanya autis, anak-anak autis. Jadi mereka autis, tapi kalau biasanya kan orang-orang autis itu kalau mau fokus ke satu hal, mereka itu benar-benar fokus 100%. Sedikit susah untuk multitasking, tapi mereka itu kalau sekali fokus ya fokus banget. Jadi mereka itu sudah fokus untuk berlatih bikin kopi, bikin cafe latte dan segala macam. Mereka itu dilatih sebagai barista dan sangat hebat mereka. Dan ya tentu saja kopinya enak, cafe latte-nya enak. Aku suka banget minum cafe latte di situ. Dan aku udah kenal sama teman-teman di sana. Jadi aku di situ. Di lantai 1 ada Koji Genki Project Cafe. Lantai 2 itu Garari Yayasan Warga Persahabatan. Di situ ada apa? Mereka itu memamerkan barang-barang, bukan bukti ya, barang-barang atau foto, artikel, buku tentang tentara Jepang yang waktu kemerdekaan berjuang untuk Indonesia. Jadi dulu kan emang Jepang menjajah Indonesia, tapi ketika selesai menjajah, Indonesia kan mau merdeka. Emang mau merdeka, tapi Belanda kan datang lagi kan ya untuk mengusir mereka. Tentara Jepang itu ada beberapa tentara Jepang memutuskan untuk tinggal di Indonesia dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Itu mungkin ada sejarahnya kan. Dan di lantai 2 yang di Jalan Tebet Raya di situ
Lantai satunya kafe, lantai duanya galeri. Di situ ada banyak barang-barang bukti, barang-barang kenangan, buku, yang segala macam lah. Semuanya ya, artikel dan foto-foto itu semua taruh di situ. Jadi 1 bulan sekali ada kegiatan di sana. Sebenarnya setiap minggu ada meeting dan juga briefing di situ tentang kegiatan warga yayasan warga persahabatan di situ. Cuma sebulan sekali kita kumpul di galeri, terus kita ngobrol tentang prestasi-prestasi yang tentara Jepang dapat di sini gitu. Untuk kontribusi-kontribusi lah tentara Jepang untuk Indonesia. Dan terutama kita undang orang Jepang yang tinggal di Indonesia untuk tahu kenyataan ini. Karena banyak orang Jepang itu tidak tahu sejarah ini. Orang Jepang pasti pernah belajar, Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Setidaknya waktu aku masih SD, SMP, di zaman aku kita belajar. Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Tapi setelah itu belum banyak yang tahu, orang Jepang pun ya belum banyak yang tahu, tentara Jepang itu tidak ada beberapa tentara Jepang yang tidak pulang ke Jepang waktu Jepang kalah, tetap di Indonesia dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kemarin hari Minggu kita kumpul dan di situ ada generasi 2 dan generasi 3 bahkan sampai generasi 4 dari tentara Jepang yang tinggal di Indonesia. Karena generasi pertama sudah meninggal semuanya. Generasi 2 itu ketua dari Yayasan Warga Persahabatan. Ada juga Gen 3 dan Gen 4. Dan di perkumpulan ini ada cerita dari Gen 2 dan Gen 3. Gen 2 ada yang bisa bahasa Jepang juga karena setelah Perang Dunia Kedua ada kompensasi dari Jepang dan banyak yang berangkat ke Jepang untuk belajar dan kuliah di sana. Nah, salah satunya adalah yang Gen 2 ini yang owner Yayasan Warga Persahabatan, dan dia menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia tentang tentara Jepang kepada orang-orang yang pada kumpul hari itu tanggal 26. Nah, setelah kita dengar ceritanya, kita langsung mengunjungi Taman Makam Kalibata, Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Nah, di situ ada 28 tentara Jepang itu dimakamkan di Taman Makam Kalibata. Jadi kita mengunjungi makam satu persatu dan kita berdoa untuk berduka cita dan terima kasih kepada mereka. Karena salah satu faktor Indonesia menerima Jepang kan karena ada sejarah ini kan. Dan aku sebagai orang yang bekerja di dunia entertainment dan overall disambut dengan hangat dari masyarakat Indonesia, itu pasti karena ada perjuangan dari tentara-tentara Jepang yang tinggal di Indonesia waktu itu. 28 orang itu ada di Kalibata. Dan kalau secara data, tentara yang terlibat dalam perang kemerdekaan tuh ada lebih dari 1.000 tentara Jepang yang bekerja sama dengan Indonesia. Dan dalam lebih dari 1.000 orang, 1.000 tentara Jepang, 324 orang itu ambil warga negara Indonesia. Jadi pindah warga negara ke Indonesia dari Jepang setelah selesai perang kemerdekaan. Karena mereka sudah tidak bisa, sebenarnya bisa sih. Cuma waktu itu kan filosofi Jepang kan pulang ke Jepang dari luar negeri setelah perang itu dianggap orang yang tidak naruh nyawa di perang. Nggak pengkhianat sih, tapi mereka merasa sudah tidak ada tempat untuk mereka hidup di Jepang. Jadi 324 orang itu memutuskan tinggal di Indonesia sebagai orang Indonesia. Diberi nama orang Indonesia juga. Karena kalau ketahuan orang Jepang, kadang-kadang mereka masih disiksa juga.
Jadi mereka ambil nama Indonesia. Ini secara data hanya 324 orang yang ambil WNI, menjadi WNI. Tapi yang tidak tercatat juga pasti ada. Ya, seperti begitulah. Jadi dari 324 orang, 28 orang itu dimakamkan di Kalibata. Jadi kita mengunjungi Kalibata. Ini 1 bulan sekali ada kegiatan ini. Jadi kita belajar tentang sejarah Indonesia juga dan juga sejarah tentara Jepang yang ada di Indonesia waktu itu. Dan kita mengunjungi Kalibata. Aku nggak bisa ikut kegiatan setiap bulan, tapi aku berusaha semaksimal mungkin aku bisa hadir di situ. Jadi kemarin tanggal 26 Maret aku ikut kegiatan itu. Dan aku tetap dukung kegiatan Yayasan Warga Persahabatan sebagai anggota dari YWP, Yayasan Warga Persahabatan. Kalau ada yang berminat, silakan mengunjungi website Yayasan Warga Persahabatan. Ada ywp-indonesia.org. YWP-Indonesia Organization. Jadi ORG, Yayasan Warga Persahabatan. Silakan kalian coba cari infonya. Dan tanggal 27 aku manggung di acara corporate event, acara Shiseido. Kalian tahu Shiseido kan? Yang kosmetik atau sunblock yang kalian sering pakai namanya Anessa. Nah, itu dari Shiseido, dari Jepang kan. Jadi perusahaan Shiseido bikin annual meeting event, annual conference 1 tahun sekali. Mereka kumpul bareng di satu tempat, terus mereka meeting. Dari setelah makan siang mereka langsung meeting semuanya bla bla bla, terus buka puasa bersama. Dan aku nyanyi setelah buka puasa untuk malamnya. Mereka ada recreation dan berkomunikasi sesama pegawai. Karena selama 3 tahun apa 4 tahun ya? 3 tahun ya. Selama 3 tahun ini mereka nggak bisa kumpul bareng di satu tempat. Jadi mereka itu ada yang bekerja di dalam perusahaan, ada yang seller, ada yang selalu berdiri di tempat jualan Shiseido. Ya, jadi mereka kumpul di satu tempat terus mereka ngobrol, jadi saling kenal dari berbagai daerah. Suasananya sangat hangat, bagus sekali. Mereka sangat excited ya. Kebanyakan perempuan ya, memang kan mereka jual kosmetik. Kebanyakan perempuan dan aku nyanyi di situ. Sangat berterima kasih kepada Shiseido karena selama puasa pop singer seperti kami kan jarang ada event yang bisa kita tampil ya. Kecuali ada kayak Ramadan Jazz atau mungkin kayak gitu itu tuh ada, cuma sangat jarang ada acara Jepangan dan segala macam gitu kan. Jadi aku sangat berterima kasih dan aku sangat menikmati suasana Shiseido dan juga bisa kita nyanyi bareng di sana. Dan terus aku menjadi juri untuk lomba karaoke juga untuk Shiseido. Dan aku selalu heran di acara-acara Indonesia kan ada lomba karaoke kan, sering kan. Ada yang bagus banget, kayak penyanyi itu selalu ada gitu. Pasti ada. Kalau Jepang itu mungkin ada lomba karaoke di dalam corporate ya, kalau dalam perusahaan mungkin ya gitu-gitu aja. Lomba karaoke memang kemampuannya karaoke gitu kan. Tapi kalau di Indonesia itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, pasti ada minimal 1 orang itu nyanyinya kayak profesional. Gue heran deh, kemampuan nyanyi kalian, musikalitas kalian memang luar biasa. Dan banyak yang berani juga ya menampilkan dengan heboh gitu. Ada yang menari, ada yang lawak, ada yang apa gitu. Selalu rame banget. Aku suka banget jadi juri karaoke di acara perusahaan atau acara-acara kayak gitu. Dan setelah itu tanggal 28 seperti biasa aku ada live streaming di media Gojek namanya GoPlay. Di situ ada Hiro Sensei. Minggu sebelumnya tanggal 21 itu aku skip dulu karena digantiin MC-nya ke Ray Sarah. Itu seorang penyanyi dan juga idol dari manajemenku, gantiin aku untuk jadi MC. Tapi tanggal 28 kembali lagi aku jadi host di Hiro Sensei. Aku mengajar bahasa Jepang dan juga aku bagi-bagi info tentang Jepang yang menarik sambil memenangkan GoPay. Jadi teman-teman yang belum download GoPlay, silahkan download aplikasinya dan juga ikut setiap hari Selasa jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Aku selalu ada untuk kamu, cie. Jadi kalau teman-teman yang mau dapat GoPay, siapa tahu ya kalian bisa dapat GoPay dari situ. Oke, dan juga tanggal 29. Tanggal 29 itu aku
ikut kegiatan Mocha band istriku. Udah 23 tahun eksis terus di dunia industri musik Indonesia, luar biasa nih. Dan tanggal 29 Maret malam ada listening session Piringan Hitam Mocha. Jadi mereka itu baru rilis Piringan Hitam, My Only One kalau nggak salah ya, Piringan Hitam My Only One. Dan kemarin ada listening session, buat benar-benar intimate listening session. Seatnya batasnya 20 orang. 20 orang. Satu orang bayar 250.000, termasuk makanan, minuman, buka bersama, makan minuman, dan juga listening session dan intimate concert Mocha. Itu experience-nya luar biasa, karena kita jarang ya bisa dengerin. Jarang ada kesempatan bisa dengerin Piringan Hitam, karena aku belum punya player. Yang kedua, sound systemnya juga bagus. Dan ruangannya juga enggak 20 orang udah benar-benar full gitu ya. Jadi ruangannya kecil, sound systemnya bagus, dan Piringan Hitam. Dan kita bisa dengar sangat detail sound-sound yang keluar dari speaker. Jadi setiap alat musik pasti kedengaran. Setiap ada cacat-cacatnya, kedengaran juga. Jadi teman-teman Mocha itu kadang-kadang, aduh, pusing gitu. Jadi dulu kan mereka recording itu udah berapa tahun yang lalu itu? 15 tahun yang lalu atau gimana gitu mereka recordingnya. Jadi pasti ada kekurangan-kekurangan lah. Sekarang kalau lihat dari sekarang gitu, kemampuannya juga belum sepandai sekarang gitu kan. Recording sistemnya, alatnya dan segala macam kan belum canggih seperti sekarang. Tapi nah itulah yang membuat Piringan Hitam ini, album ini, recording ini sangat berharga menurutku. Jadi experience-nya sangat luar biasa kita dengar bersama. Apalagi di belakang kan ada personil Mocha. Jadi di depan ada fans Mocha yang daftar untuk listening party, dan belakangnya ada Mocha langsung. Jadi mereka tuh denger sambil dilihatin dari belakang, dari personil-personilnya. Nggak ada kan pengalaman kayak gitu. Itu bagus banget sih kemarin experience-nya yang aku dapat juga di situ. Dan semakin besar keinginan aku untuk pengen punya Piringan Hitam sendiri. Maksudnya aku pengen rilis dalam bentuk Piringan Hitam juga gitu. Semoga untuk album berikutnya bisa aku rilis dengan bentuk Piringan Hitam. Kemarin albumnya My Diary. I'm sorry. Mocha My Diary album. Tuh nih, dijualnya tanggal 16 Maret 2023. Banyak yang udah habis sih katanya sih. Harga officialnya 600.000 offline katanya. My Diary. Kalau ada yang berminat silakan cari info aja. Piringan Hitam Mocha My Diary. Ya, ini bagus sih vinylnya. Keren sekali. Dan juga tanggal 30 aku mengunjungi toko Pari Miki. Kalian tahu Pari Miki nggak sih? Pari Miki itu sebuah store kacamata yang punya nama di Jepang. Jadi Pari Miki kita pasti tahu. Kalau orang Jepang itu pasti tahu Pari Miki itu jual kacamata. Tapi kalau di sini belum terlalu terkenal namanya mungkin ya. Jadi mereka buka store di Pondok Indah Mall yang PIM 3. Pondok Indah Mall 3 lantai 1, lantai 2, lantai 1 ya. Di situ ada toko kacamata. Dan aku dan Genki mengunjungi toko untuk milih kacamata yang mau pakai gitu. Desainnya keren sekali. Di situ ada beberapa brand yang terjual di situ. Tentu saja ada kayak brand-brand dari luar juga mereka jual di sana. Cuma ada original brand dari Pari Miki, dan di situ desainnya bagus-bagus. Dan desainnya orang Jepang tentu saja. Jadi kualitasnya bagus, dan desainnya juga fashionable, dan ada berbagai macam jenis di situ. Nanti mungkin aku bikin
video lagi khusus buat Parimiki. Minggu kemarin aku pakai beberapa jenis kacamata, dan aku biasanya kan nggak pakai kacamata, aku pakai soft lens. Bisa kelihatan nggak sih? Aku pakai soft lens karena minus aku itu gede banget dan parah. Minus aku tuh 6,5. Kalau yang paham minus berapa, itu 6,5 itu gede banget. Jadi minusnya. Silinderis lagi. Ya kan? Jadi aku pakai soft lens dan pakai kacamata. Jadi aku jarang pakai kacamata, jujur. Cuman aku dari kemarin setelah menjadi usia 40 tahun, aku pengen pakai kacamata. Aku pengen kacamata. Pengen banget sebagai fashion. Dan juga sebentar lagi kan pasti matanya mulai plus kan. Kalau matanya mulai plus, tiba-tiba pakai kacamata kan ketahuan dia itu plus gitu kan. Jadi mending dari mulai sekarang belum plus, tapi mulai kebiasaan pakai kacamata. Jadi kebetulan banget ya ada kenalan di Parimiki, jadi mengunjungi toko dan lihat ininya kacamatanya. Nanti aku upload di Instagram posting tentang Parimiki. Kalian bisa lihat langsung betapa kerennya dan betapa fashionable, kece-nya tokonya dan juga desain kacamata. Oke, begitulah tanggal 31 hari terakhir bulan Maret, bulan kelahiranku, ada live streaming. Dan live streaming aja kemarin rame. Ada apa solusi, apa target, temanya adalah apa target bulan April. Jadi bulan April pengen melakukan apa gitu ya. Di bulan April kan ada lebaran, banyak yang mudik, jadi mereka bilang sih dapat THR dan mudik, itu target bulan April. Ya iya juga sih, kumpulin uang dulu lalu pulang kampung gitu ya. Jadi semoga semuanya bisa berjalan lancar puasanya sampai lebaran, untuk bisa mendatangkan lebaran dengan segar dan bahagia gitu ya. Ya, sudah selesai bulan kelahiranku. Bulan pertama setelah menjadi usia 40 tahun sudah lewat. Mari kita menyambut bulan baru dengan keadaan senang, sehat, dan bahagia. Oke, sekian dari saya, Weekly Monolog Hiroaki Kato. Bagi teman-teman yang lagi menjalankan puasa, berpuasa, dan semangat, semoga lancar sampai lebaran. Dan have a nice weekend semuanya. Oke, jadi jangan lupa, seandainya masih ada teman-teman yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu channel Hiroaki Kato. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen juga, like-nya juga jangan lupa, share juga jangan lupa. Dan jangan lupa juga nonton musik video single terbaru dari aku, Saiko featuring Ayana Shahab. Musik videonya ada di YouTube channel Hiroaki Kato. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Nama saya Hiroaki Kato. Mata ne. Bye bye. Arigatou.